warahmatullahi Satu. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu biyadil khair. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkuliahan kita insya Allah dirahmati, diridhoi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai sambari kita membaca suratul Fatihah. Amin, 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 ya Arhamar Rahimin. Hadir. Kalau ditanya kenapa latar belakang syariah, latar belakang hukum diajar, ya diajari atau diberikan bekal dengan mata kuliah tafsir tematik, dengan mata kuliah tafsir. Kenapa kita langsung tidak nuansa-nuansa mata kuliah konsentrasi khusus, ya, hukum pidana, hukum jinayah, ya kan, akhwalus syahsiyah dan seterusnya, tentang riba, tentang halal haram. Kenapa tidak langsung itu? Kenapa tidak langsung itu? Ah, maka jawabannya adalah kampus kita UIN Alauddin Makassar dengan moto sebagai kampus peradaban itu mengadopsi bahwa tiga kampus pertama yang memiliki pasca sarjana di UIN Alauddin Makassar, kita ini pasca UIN itu tertua ketiga. Pertama itu Jakarta, kedua itu Jogja, dan kita Makassar ini dulu masih IAIN Ujung Pandang adalah pasca sarjana yang ketiga tertua di Indonesia. Itu memiliki ciri khas sebagai kajian sumber. Apa yang dimaksud kampus kita ini memiliki kajian sumber? Sumber berarti adalah dua, Al-Quran dan hadis. Sumber itu berarti Al-Quran dan hadis. Kalau kita ditanya, sholat itu hukumnya apa? Ya kan? Puasa Ramadan hukumnya apa? Sumbernya, dalilnya apa loh? Nah, maka berbicara tentang dalil atau sumber hukum tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Ya, sebagai informasi, bagi yang tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, saya berikan informasi bahwa dalam dunia hukum Islam ada dua yang disebut dengan sumber hukum Islam. Ada yang pertama namanya sumber hukum Islam yang disepakati dan ada juga yang tidak disepakati. Ya, sumber hukum Islam yang disepakati dan ada juga sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Abdul Hai bisa menyebutkan apa yang dimaksud itu yang sumber hukum Islam yang disepakati? Mungkin Ustaz Abdul Hai dari Maroko ini bisa menyampaikan. Silakan. Yang mana itu sumber hukum Islam yang disepakati? Bismillah, kalau saya masih nggak salah ingat Ustaz, sumber hukum Islam yang disepakati itu seperti Al-Quran, hadis, terus ada pun yang tidak disepakati seperti Hmm, maslahah mursalah salah satunya. tunggu, tunggu. Bukan dua, bahkan empat. Oh iya Nah, Ustaz, empat. Empat. Apa lagi dua? Apa lagi dua? Ijtihad. Bukan. ijma. Ya. Bagus. Sebelum ijma ada namanya kias dan Iya ijma Ustaz, kias. ulama. Ya, itu ya saya bantu Anda di kolom chat. Jadi ini empat hukum disepakati. Saya ulang, empat hukum ini baik apapun sekte aliran, tarekat, mazhabnya seorang ulama, empat ini kalau kita berbicara hukum Islam, bukan hukum Indonesia ya, bukan hukum umum ya. Oke. Hukum Islam, maka empat ini ulama apapun itu, Muhammadiyah, Ahmadiyah,
An-Nazir atau apakah Syiah, Sunni, itu semua sepakat. Ya, Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Ya, maka kita beda terhadap ada sekte atau aliran yang mengatakan cukup Al-Quran dan hadis. Yang lain tak usah dengarkan ulama itu. Majelis ulama tak usah, mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Mereka punya otak, kita juga punya otak. Tidak, ya. Mereka tidak paham. Empat ini adalah hal yang disepakati. Kalau namanya disepakati dari dulu, ya, sampai abad ini disepakati, kalau kita ingkari ini berarti di kita bisa apa namanya semacam kasarnya ya, metode berpikir kita sesat atau tidak ilmiah karena sudah disepakati, ya, sudah disepakati. Oke, empat ini sudah disepakati. Ya, yang tidak disepakati itu tadi yang disampaikan Abdul Hai, ada maslahah, ada al-urf, dan istihsan, istishab, dan seterusnya. Ya, oke. Makanya di antara empat ini tentu yang pertama adalah Al-Quran. Jadi saya minta Al-Quran, hadis, qiyas, ijma ini coba nanti dicari sendiri. Apa itu maknanya ya? Nah, kalau kita jelaskan lagi ini lama lagi. Kenapa, mohon maaf, kenapa dosen atau dalam hal ini saya menyampaikan tolong cari sendiri. Karena ingat sistem di perguruan tinggi beda dengan sistem di sekolah atau madrasah atau pesantren. Kita ini 3 SKS ini berjumlah 2 jam. Tapi bukan berarti dalam sepekan belajar tafsir tematik cuma 2 jam. Tidak. Sistem dari perguruan tinggi kita, dinas dan Kementerian Agama ini, kalau dikatakan misalkan 3 SKS itu kita ini 2 jam, oke, maka yang dimaksud itu adalah 2 jam bersama dosen pengampu. Satu. Sekarang. Ya kan? Tadi kita masuk 3.30. Berarti kita selesai 5.30. 2 jam bersama dosen pengampu. Satu. 2 jam belajar mandiri. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tolong dicari itu. Jadi, belajar tentang tafsir tematik bukan hanya di hadapan dosen pemangku yang sekarang ini sementara berlangsung Zoom. Jadi saya minta dalam seminggu ada waktu disisipkan 2 jam dalam 7 hari itu, 2 jam per 7 hari itu, kita belajar tentang tafsir tematik. Baik kita pemakalah atau bukan pemakalah. Itu namanya sistem perguruan tinggi. Beda kalau siswa kan di kelas P, dikasih tugas PR, baru belajar. Kita ini bukan siswa, mahasiswa. Ya kan? Satu mami di atasnya, Mahabharata. Ya kan? Dan seterusnya. Iya, itu artinya kita belajar otodidak. Makanya 2 jam bersama dosen pengampu, maka dimaksud juga sistem SKS, 2 jam belajar mandiri. Sudah cukup? Belum cukup. Dalam Diknas kita itu ditambah lagi. 2 jam atau sejumlah SKS kita, 3 SKS, 2 jam harus diskusi terpadu atau diskusi mandiri. Apa artinya? Harusnya yang dimaksud dengan 3 SKS belajar tafsir tematik, Anda harus meluangkan waktu dalam 7 hari ini per pekan, selama 16 pekan, 16 pertemuan, total 6 jam. Bukan hanya mata kuliah ini, semua mata kuliah. Hadis tematik kita pelajari, sejarah pemikiran kita pelajari, dan seterusnya. Harusnya begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, satu mata kuliah dalam satu pekan, harusnya kita belajar mata kuliah itu 6 jam. Saya ulang, 6, saya tulis. Siapa tahu tidak bagus ke suara aku. 6 jam per 7 hari. Kita belajar satu mata kuliah. Kalau tidak salah, mata kuliah tak 6. Nah, gitu kan. 6 jam per 7 hari. Tapi dibagi 2 jam bersama dosen secara Zoom, online. 2 jam silahkan membaca. Banyak literasi. Ya, banyak literasi, membaca tentang mata kuliah masing-masing. Dan 2 jam silahkan di grup-grup kelas diskusi itu, diskusi diaktifkan. Atau sama orang terdekat. Ya, ada ustaz, ada pakar tafsir, ada cendikiawan, ada doktor, profesor, teman-teman kerja kita atau tetangga kita. Silahkan diskusi kurang lebih per 7 hari itu 2 jam.
Berarti total berapa per satu pekan, satu minggu? 6 jam. Makanya saya minta sangat tidak cukup kalau semua materi ini hanya dijelaskan 2 jam. Itu pun belum lagi makalah, iya kan? Belum lagi makalah presentasi 1 jam. Jadi jatah dosen itu sisa setengah jam, 1 jam saja kasih yang tidak cukup, tidak cukup. Makanya kita hanya berikan namanya pemantik. Bahasa di sini adalah pakintaki, pakinta. Pemantik saja kita kasih, pemantik. Kemudian kita pantik, ya bagikan korek ya. Kalau sudah dipantik, menyala sendiri, menyala abangku, menyala. Artinya semangat kita untuk membaca. Apakah kita baca sebelum tidur, ataukah ba'da subuh, atau kita istirahat di kantor tidak ada dibuat ada literatur kita baca dan seterusnya, ya kan? Nah, makanya saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya punya kesibukan masing-masing. Kecuali tadi ada dua orang yang mahasiswa murni, ya, ada kesibukan masing-masing. Saya minta untuk di manage dan diatur waktu ta sebaik mungkin. Yang mana waktu untuk keluarga, yang mana waktu untuk kerja. Kan kita juga butuh dunia, ya kan? Butuh penghasilan. Ada kerja tak silahkan, ada aktivitas sekarang. Tapi ingat, kita sudah mendaftar menjadi mahasiswa. Berarti kita menyisipkan waktu dari 24 jam sehari waktu kita, mohon dan mohon untuk ada disisipkan untuk membaca literasi. Apalagi kita belajar tafsir. Wahyu pertama itu apa? Wahyu pertama kita apa? Iqra. Irham. Ikro, membaca, ya kan? Tentu bapak-bapak, ibu-ibu guru dan bapak-bapak dosen semua ini tahu bagaimana pentingnya itu literasi, ya. Literasi. Oke, itu dulu ya. Jadi saya minta, jadi makanya apa itu bilang hadis, kias, apalagi kan ada mata kuliah hadis tematik, kias. Jadi saya rasa semoga sudah ditahu ini kias, ijma dan seterusnya, ya. Kenapa empat hal ini penting? Tidak boleh cuma dua Al-Quran hadis. Saya berikan contoh. Karena sebentar lagi 2-3 tahun akan datang Anda bergelar Ustaz Dr. Jamaluddin, Ustaz Dr. Ahmad Abdul Latif, doktor di bidang hukum. Ya, saya berikan pertanyaan pertama kepada semua yang hadir. Semua yang hadir. Mana ayat yang mengatakan bahwa jangan dulu tentang tema kita, riba, jual beli, gender, ya dan seterusnya. Tema yang ini, yang selalu kita lakukan minimal 5 kali sehari semalam. Mana ayat yang mengatakan bahwa sholat itu wajib? Sholat 5 waktu, yang saya maksud sholat itu, sholat 5 waktu wajib. Mana Inna dalilnya? sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. وأقيموا Kitaban, الصلاة inna sholata kanat Hafizu alal ala mu'minina sholawati. Inna kitaban mawquta. kitaban mawquta, artinya waktunya ditentukan. Ya, وأقيموا الصلاة aqimis sholat artinya lakukan sholat. Mana kata wajib? Mana kata الأمر wajib? Hafizu ala sholawati. الأمر Hafiz itu للوجوب artinya Ala dijaga. sholawati. Mana kata wajib? والأمر للوجوب Amar. Amar, tunggu dulu. Amar ada tanji sunnah. Iya kan? ditaksis oleh Iya. Bagaimana sunnah. caranya? Jawabannya, ayat secara detail tidak ada yang mengatakan wajib. Saya ulang ini sebagai kandidat doktor syariah hukum Islam. Ya, ayat secara eksplisit ya, eksplisit atau secara tersurat. Tadi dikatakan Ustaz Hairul Amri hatta itu perintah itu wajib. Itu kan tidak tertulis. Ya, cuma pemahaman ya. Ayat secara resmi tersurat itu jawabannya tidak ada. Tidak ada. Hadis, mohon maaf, hadis juga tidak ada. Mana hadisnya bahwa sholat 5 waktu itu wajib? Subuh, duhur, asar, jangan. Maka memang ada dulu saya pernah dengar di YouTube itu dia murtad. Ada laki-laki itu saya lupa itu siapa namanya. Pernah sempat viral beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Dia murtad, ya meninggalkan Islam. Dia katakan tidak ada itu bahwa sholat 5 waktu betul. Di satu sisi betul, ya. Saya sebagai di bidang tafsir Al-Quran dan tafsir, saya memang harus akui
Anda baca Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada secara detail yang mengatakan sholat 5 waktu wajib. Bahkan puasa Ramadan yang biasa kita katakan kutiba alaikumus syiyam, ya puasa Ramadan biasa ustaz-ustaz kalau ceramah tarwih kutiba sedikit-sedikit ceramahnya kutiba alaikumus syiyam biasa begitu kan. Kutiba dalam bahasa Arab, kutiba dalam bahasa Arab itu artinya dituliskan, dituliskan, bukan diwajibkan. Wajib, wajib atau fardu itu sudah belajar, sudah menjadi bahasa Arab. Jadi wajib, wajabah, wujibah. Fardu juga bahasa Arab itu farodah. Jadi wajib dengan fardu itu bahasa Arab. Kemudian diindonesiakan, ya kan? Kalau kutiba dari kata-kata bah, kitab, kitab berarti sesuatu yang ditulis, kitab, buku, ya kan? Makanya katib itu artinya sekretaris karena dia suka menulis, notulen, katib. Kutiba dituliskan, mana tertulis di situ bahwa wajib? Ya, khairul amri. Ya, dipelajari di pesantren. Ya, Apa artinya khairul amri? Kata bayak tubuh kutiba uktub. Apa artinya? menu- Kata bayak tubuh uktub. Artinya menulis. menulis, bukan wajib. Bukan wajib. Berarti ayatnya secara eksplisit tidak ada. Hadis juga secara eksplisit tidak ada. Terus bagaimana? Makanya kita butuh tadi dua tambahan dalil yang disepakati. Misalkan ijma, 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 ijma artinya kesepakatan ulama. Di dalam ayat tidak ada jelas Al-Quran bahwa sholat 5 waktu. Itu pun zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Itu zuhur, dur, asar itu yang ada di hadis, di hadis. Al-Quran tidak ada. Takbiratul ihram. Apa kita biasa baca takbiratul ihram? Allahu Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar, mohon maaf, saya tulisin dalam bahasa Arab ini. Allahu Akbar, saya tulis bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Padahal Allahu Akbar ini satu rakaat berapa kali kita ucapkan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Mohon maaf, kata Allahu Akbar saja bukan ayat dalam Al-Quran. Bukan, bukan ayat. Kalau subhanah, oke, ayat. Alhamdulillah, ayat. La ilaha illallah, ayat. La quwata, ayat dalam Al-Quran. Allahu Akbar, bongkar ini Al-Quran, tidak ada. Tidak ada ayat dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Yang ada itu mendekati tapi bukan Allahu Akbar. Walazik waladzikrullahi akbar. Zikir. Waladzikrullahi akbar. Atau waridwanullahi ridwan. Ridwan Allah akbar. Tapi Allahu tidak ada. Allahu. Yang ada dalam Al-Quran apa tadi? Zikrullahi hi akbar. Allahi akbar. Tidak ada Allahunya. Ya kan? Nah, maka Al-Quran dan hadis dibatasi dengan ijma ulama. Ulama sepakat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ditanya mana dalil syariahnya, dalil hukum Islamnya secara jelas bahwa sholat 5 waktu atau puasa Ramadan adalah wajib atau fardu ain, jawabannya bukan dalam Al-Quran dan bukan dalam hadis yang jelas. Tetapi ijma'ul ulama kesepakatan ulama. Ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ulama sepakat puasa Ramadan wajib. Nah itu, ya kan? Nah itu, oke. Nah, kalau ditanya, barulah kalau ditanya, kenapa bisa ulama itu sepakat? Sholat 5 waktu wajib. Kenapa bisa ulama sepakat? Puasa Ramadan itu wajib. Padahal tidak ada secara ayatnya eksplisit. Dijelaskan di tadi. Ada dalil Al-Quran. Misalkan tadi, betul. Akimi atau akimus sholat. Dirikan, tunaikan sholat. Betul. Itu perintah. Bagus. Perintah pada dasarnya wajib. Kecuali ada madallah. Kecuali ada dalil-dalil yang istisnanya itu. Ya kan? Lihat lagi hadis. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duhur. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat ini. Dan seterusnya.
Ya kan? Dari situ ulama meyakini dan berfatwa bahwa dan bersepakat ini bahwa sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Begitu, begitu. Jadi ulama sepakat. Nah, sekarang ada kaidahnya. Kalau sesuatu yang kita sepakati, eh, la yungkaru, ya, fi mattafaqa alaih. Tidak boleh kita mengingkari hal yang disepakati. Walakin akan tetapi yang yungkar, yang disepakat, yang diingkari itu, saya ulang. Tidak boleh kita ingkari hal yang tidak disepakati. Yang bisa kita ingkari kalau hal yang tidak disepakati, yang sepakat. Apa artinya? Saya berikan contoh. Tadi kita bicara sholat. Ada orang sholatnya pakai kunut. Ya, ada juga tidak pakai kunut. Oke. Ada sholatnya bismillahnya jahar, ada juga sir, ada bahkan tidak pakai bismillah. Al-Fatihah tidak pakai bismillah. Memang ada ulama yang begitu. Namanya Imam Malik. Ada. Jadi tiga macam. Nah, ini kan namanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kaidahnya apa tadi? La yungkaru. Kalau sesuatu yang disepakati, tidak boleh kita ingkari. Tapi kalau sesuatu yang tidak disepakati, itu jangan diingkari. Apa artinya? Saya ulang. Apa artinya? Sholat 5 waktu hukumnya tadi disepakati apa? Wajib. Berarti kalau kita menyalahi pendapat wajib, kita bisa masuk protes. Ada aliran di sana namanya aliran ini. Dia tidak mau sholat 5 waktu. Katanya tidak wajib. Itu namanya aliran sesat. Karena sepakat orang, baru Anda mengingkari. Ada aliran di sana, ada masjid di sana, tidak kunut. Ada masjid di sana, bismillahnya tidak diucapkan secara sir saja. Jangan dikatakan sesat, tidak boleh diingkari itu, tidak boleh. Karena beda kasus. Ketika ada orang tidak menganggap sholat 5 waktu tidak wajib, ini hal yang disepakati. Kalau kita ingkari, tidak boleh. Maka kita boleh disalahkan. Tapi kunut tidak kunut, barsanji tidak barsanji, basmalah tidak basmalah. Ini kan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat, tidak boleh orang saling menyalahkan. Tidak boleh. Apalagi rusak silaturahim antara satu dengan yang lain. Begitu. Termasuk di sini ada tema tentang riba. Ya, ada tentang tema ya. Ya. Ibu Keti sudah dibagikah temanya itu atau belum? Sudah Ustadz, sudah Sudah Ustadz. ya. Ada tema tentang riba. Oke. Riba, ulama sepakat. Hukumnya apa? Haram. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan, jadi riba itu jelas. Harrama, haram. Jadi Allah memang menyebutkan riba haram. Ya, oke. Oke. Jadi kalau ada orang melakukan riba, itu sesuatu yang haram. Ini sepakat ulama. Sepakat ulama, riba itu haram. Cuma ulama tidak sepakat tentang bunga bank termasuk riba atau tidak. Ya, saya ulang. Ulama sepakat riba itu haram. Siapapun ulamanya, ulama sepakat riba itu haram. Jelasnya dalam surah Al-Baqarah juz ketiga. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ulama sepakat riba itu haram. Tapi ulama tidak sepakat di tahun 2025 ini riba modern, kalau riba pada masa Nabi oke, jelas. Ya kan? Yang istilahnya kalau kita Nabi bilang orang pateken-teken, rentenir. Oke, itu jelas. Riba klasik itu jelas bahwa itu termasuk haram. Tapi riba modern, karena pada masa Nabi kan tidak ada BRI, BNI, Bank Mandiri, Pegadaian, tidak ada. Ya kan? Berarti riba modern itu bagaimana? Ya, apakah termasuk bunga bank atau termasuk deposito atau bahkan mudharabah? Biar mudharabah juga termasuk beribadah. Nah, ulama beda pendapat. Karena ulama beda pendapat, kita tidak boleh menyalahkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Saya dulu pernah memiliki keluarga yang kerja di bank, bukan bank syariah, bank konvensional, ya kan? Minta masukan sama saya deh.
kita toseng di agama ini, di tafsir. Bagaimana ini? Ya kan? Saya jelaskan begitu. Profesi kita saat ini ya adalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Beda kalau saya mohon maaf, bukan saya penjual miras. Saya penjual ballo, ballo kaci, ya kan? Saya penjual miras. Kalau saya penjual miras, ulama sepakat, semua orang sepakat, profesi itu haram, ya kan? Cocok, cocok kan? Oke, oke. Kalau saya penjual miras, tetapi kalau orang yang kerja, customer, CS-nya, tellernya di bank, bahkan security di bank, jangan dulu Anda katakan gaji yang Anda miliki adalah haram. Jangan dulu, jangan dulu. Karena apa tadi? Ikhtilaf. Ikhtilaf artinya beda pendapat. Kalau beda pendapat, tidak boleh orang saling menjudge, saling membid'ahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling mengharamkan, ya kan? Saling saling apa? Apalagi bertengkar, berperang gara-gara cuma yang ikhtilaf. Yang kita bisa klaim orang sesat, salah atau tidak salah kalau sesuatu yang disepakati. Al-Quran itu kita sepakati adalah kitab suci umat Islam. Jumlah surahnya 114 surah. Kalau ada orang diskon 100 mulai surahnya Al-Quran deh. Atau sedikit sekali, saya tambahin menjadi 200. Ah, itu baru kita bilang aliran sesat. Kalau ada begitu, tambah-tambah, kurang-kurangi. Iya kan? Tapi kalau hal-hal yang ikhtilaf, perbedaan pendapat, kita beda pendapat, jangan langsung mengklaim antara satu dengan yang lainnya. Makanya penting ini kesepakatan ulama. Maka Anda harus tahu poin-poin apa saja yang merupakan kesepakatan ulama. Dan ketika menjadi kesepakatan, jangan sentuh ini, jangan sentuh ini, jangan lagi berfatwa tentang kesepakatan ulama. Saya lagi minta fatwa deh. Kan 5 waktu itu wajib. Saya mau buat fatwa deh. Anu mau 3 waktu mau yang wajib karena kan kita kan sibuk apa tidak ada nih fatwa-fatwa kalau kesepakatan ulama yang kita tambahi fatwanya adalah hal-hal yang belum dibahas, ya kan? Kontemporer, contoh bagi tabung, ya kan? Apa dan seterusnya. Itu baru kita bahas. Tapi kalau yang sepakati atau usah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai saat ini sudah jelas atau ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Ini baru pengantar ini, belum tafsirnya ini. Eh, ada yang ingin bertanya atau menjelaskan, memberi tambahan atau saran dan seterusnya. Silakan. Calon dokter itu harus Ada pertanyaan. bagus. Saya Ini mau Pak Ustaz Latif. Bagus. Silakan Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ya, dosen ini. Dosen Istai. terkait Silakan dengan Pak Latif. terkait dengan masalah tadi dengan ijma Pak Hmm. Dokter. Ya, itu kan melalui kesepakatan para ulama. Hmm. Ya. Yang saya mau tanyakan begini, faktor pendukung untuk kesepakatan ulama itu selain dari kesepakatan yang menguatkan istilahnya Pak Dokter sehingga mengeluarkan fatwa bahwasannya kewajiban sholat itu memang wajib dan jika tidak dilaksanakan berdosa agar sekiranya supaya generasi-generasi yang akan mendatang itu eh, mereka yakin bahwasanya sholat itu memang kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menjadi pertanyaan penting saya di sini, Pak Dokter, mereka bahwasanya mengaku bahwasanya saya ini agama Islam, saya mengaku saya yakin beriman, tapi yang kita lihat di lapangan atau yang kita alami atau yang mereka tunjukkan itu seolah-olah keyakinan itu tidak ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka ditanya bahwasanya jika kamu percaya neraka, percaya dengan hari penghakiman, percaya dengan hari perhitungan dan lain-lainnya, ya pasti mereka jawab ya percaya. Tapi keimanannya itu tidak mencerminkan sama sekali dengan keimanan yang dia anutnya itu. Jadi oleh sebab itu pertanyaan kami bahwasanya bagaimana caranya atau meyakinkan mereka itu bahwa sholat atau keimanan itu lebih penting dan berharga dibanding dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Itu saja Pak Dokter. Yeah. Oke, Terima berarti kasih. bukan tentang hukumnya ini. Ini kita Iya. bicara tentang cara motivasi dan meyakinkan
terutama generasi muda yang tidak mau sholat ya. Dan seterusnya. Ingat, Pak Dokter, boleh kenapa? boleh katakan lah istilahnya, teman. Yang memang kalau pada waktu sholat ya kita jujur saja tetap tidak melakukan sholat atau mengabaikannya gitulah. Karena padahal dia tahu bahwasanya hukumnya itu kalau tidak dikerjakan ya berdosa atau nanti di akhirat dapat azab lah. Cuma kan yang jadi masalah mereka tidak yakin, ada rasa-rasa keraguan gitu loh Pak Dokter. Jadi sehingga tidak melakukan kewajiban itu. Makanya tadi pertanyaan tadi kembali tadi yang kami tanyakan, sehingga apa, faktor pendukung itu atau yang menguatkan mereka yang ternyata teman-teman yang tidak mengerjakan kewajiban umpamanya. Janganlah katakan sholat, puasa saja sering mereka juga sering bisa dikatakan tidak berpuasa. Padahal itu jelas-jelas apa namanya kewajiban. Yeah. Itu Pak Dokter. Oke, oke. Yang ini intinya adalah bagaimana mereka yakin dan terbiasa. Jadi begini, harus kita tahu teori tentang yakin dan teori tentang biasa. Ada orang tidak terbiasa, misalkan ini, ada bule, ya kan, dari luar negeri, tidak biasa makan nasi. Ya, betul. Yang biasa cuma roti, ya, dan seterusnya. Merubah kebiasaan itu ada tekniknya. Mulai dari memang ya, dari awal kalau sudah dewasa itu memang merubah kebiasaan, mohon maaf, memang harus dipaksa-paksa sedikit kalau sudah dewasa. Tapi kalau bagi anak-anak, makanya kita ya, saya tidak tahu apakah di Maroko juga ada begini, Ustaz Abdul Hai, ya. Makanya di Indonesia itu ada namanya puasa lohor. Di kitab fikih, Anda tahu ini hukumnya. Yang namanya puasa itu cuma satu, ya kan? Diawali subuh, subuh sampai maghrib. Kitab apa di fikih, mazhab apa yang ada di fikih itu yang katakan subuh sampai lohor, lohor sampai maghrib. Tidak ada. Berarti puasa yang dilakukan anak-anak puasa lohor sebenarnya bukan puasa. Saya ulang, puasa yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya bukan puasa. Iya, iya kan? Ya. Lagi pula anak-anak juga kan belum wajib. Tapi kita metode dakwah di Indonesia, kalau anak kecil anggaplah balik itu 15 tahun sampai 17 tahun, kalau baru detik itu, baru tahun itu disuruh sholat, ya kan? Kan balik ya, Pak Ahmad Latif ya. Pak Latif, nanti orang wajib sholat ketika balik. Berarti anggaplah baliknya 17 tahun. Ya, 15, 17 tahun. Berarti baru 15 tahun, dia baru mau sholat. Oke? Baru 15 tahun, baru mulai lapar-lapar dan haus-haus. Ya, ketika Ramadan. Betul. 15 tahun sudah terbiasa tidak melakukan. 15 tahun sudah tidak pernah sholat. Ya, bagaimana cara kebiasaannya? Makanya Nabi kan bersabda, awali dengan kebiasaan. Muru auladakum. Ketika usia 7 tahun, kasihkan dulu, suruh sholat. Tapi sebelum 7 tahun, kasih contoh. Jadi contoh dulu, anak-anak itu suka mencontoh. 7 tahun, sudah mulai tegaskan, perintahkan. 10 tahun, bahkan kasih sanksi. Ya kan? Sampai wajib, anggaplah 15 sampai 17 orang wajib sehingga ada terbiasa. Ya, begitu pula Ramadan. Ya, ada orang tidak terbiasa Ramadan. Nah, makanya tekniknya yang pertama, lihat dulu objeknya. Kalau anak-anak bangun kebiasaan, kalau orang dewasa itu memang harus memang sedikit dipaksakan dulu. Tidak terbiasa aja. Karena teorinya begini, paksa-paksa dulu sedikit, kemudian lama-lama menjadi terbiasa. Ya, kalau terbiasa sudah konsisten istiqomah, sudah dianggap kebutuhan, dan kalau dia sudah dianggap kebutuhan, kalau tidak melakukan sudah tidak nyaman. Kalau tidak melakukan, misalkan, ya kan, sudah tidak nyaman. Misalkan kita penggemar lombo, sambal, ya kan, makan tanpa lombok itu bagaimana itu rasanya itu? Bagaimana Ibu Dahlia? Kalau kita makan coto, makan palu basah, makan ikan bakar, ya apalagi Tidak orang sip. orang
Tidak enak kan, tidak asik ya kan. Ada cobek-cobek nah apanya. Iya. Jaki-jaki makan lombo. Asam lambung ki, asam anu ki. Pasti coba tonji lombo kak. Biar sedikit. Kasih hilang Cina. Ya kan begitu. Jadi begitu Pak Mama. Jadi inilah perang guru, dosen, pendidik, orang tua untuk melihat bagaimana itu teori merubah kebiasaan. Jadi mulai paksa sedikit, kemudian mulai terbiasa, kemudian sudah terbiasa, kebutuhan sudah menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, biar tidak disuruh, bahkan sudah ganjil. Lain-lain aku rasa apa? Aku lupa di. Lain-lain aku rasa tidak kulakukan nih dan seterusnya. Kenapa Rossi sudah tidak berbalap, sudah tidak balap? Ya, Rossi kan sudah pensiun, pembalap itu, juara dunia ya, juara dunia motor GP. Ya, sudah pensiun. Kenapa Rossi itu tidak duduk-duduk manis di rumahnya itu? Sambil nonton-nonton, sambil apakah pergi rekreasi, banyak uangnya itu, sudah miliaran rumahnya. Ya, uangnya. Tapi kenapa Rossi tetap berada dekat dengan mobil, dekat dengan motor, bahkan jadi manajer, ya kan? Bahkan jadi pelatih motor. Ya, karena sudah terbiasa dekat dengan motor. Waktu mudanya dia yang tunggangi motor, waktu tuanya juga masih berinteraksi dengan motor. Dia yang servis motor, dia yang latih latih pebalap motor, ya kan? Dunia motor, buka-buka pelatihan-pelatihan motor itu sekarang Rossi Nabua. Ya kan? Ya kan? Makanya banyak itu pemain bola kalau pensiun tidak jadi PNS. Ya, capek main bola, maka jadi PNS tidak. Pensiun jadi pemain bola, jadi pelatih. Jadi pelatih. Berarti dunianya memang dunia bola. Sudah kebiasaan itu melihat bola dan seterusnya. Maka ada orang itu dibina dengan saya dia ini bahasa Arab. Ya, bantu saya ini Abdul Hayy ya. Kata membina dalam bahasa Arab ya, bahasa Indonesia itu terambil dari kata bana ya beni. Ya, betul atau tidak? Bana, bana ya beni. Bana ya bani. Apa artinya hai? Bana ya bani. Al-banna. Apa artinya hai? Abdul Hai. Oh Abdul Hai. Apa artinya? Betul yang ini jauh bahasa Arab ini. Ku tes-tesku ini. Bana ya bani. Apa artinya? Apa? Apa Abdul Hai? Eh, kayak mendirikan atau kayak mendidik, Ustaz. Membangun. Membangun. Mendirikan, Gitu. membangun. Betul. Makanya Iya, al-banna membangun. artinya tukang batu. Tukang batu. Orang membina, sini ada ibu guru, ibu dosen juga semua. Orang membina dari kata bina, ya, Pak Ustaz Jamal, ya, di pelayaran juga kita membina, ya, membina, mendidik. Kita itu membina, itu kata bina diadopsi dari bahasa Arab, artinya bana ya beni, artinya membangun. Jadi seperti kita membangun rumah, ada tanahnya, ada pondasinya, ada slope-nya, dindingnya, tiangnya. Semakin bagus pondasinya, bangunan juga semakin kuat. Saya mau membangun hotel 40 tingkat. Saya mau membangun rumah satu lantai, satu tingkat. Kira-kira sama tidak pondasinya? Beda kan? Saya mau membangun hotel 40 lantai, pondasinya juga harus lebih kuat daripada sekedar rumah satu lantai. Ya kan? Dan biayanya juga mahal. Nah, begitu juga pembinaan. Kita sekarang punya anak-anak, adik, kemanakan, dan seterusnya, ya bahkan ada suami ada istri masing-masing. Kita membina masyarakat, membina keluarga kita tidak dikatakan instan, instan, ya. Kita biasa nonton sirkus lumba-lumba atau ada anjing yang pintar dan seterusnya. Itu juga loh, binatang itu dibina tak sedikit-sedikit itu loh. Berapa tahun itu supaya ada keterampilan lumba-lumba, ada bola itu biasa juga, ada sirkus bola apa, monyet juga biasa dilatih dan seterusnya. Itu kan kita punya burung beo dilatih untuk bicara, bukan berarti kita latih cuma 1-2 hari, 1-2 detik, tidak. Anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita, namanya pembinaan, ada namanya waktu dan kesabaran. Ada namanya teknik dan strategi untuk membangun peradaban. Makanya kampus kita namanya kampus peradaban. Peradaban yang baik kalau tidak diawali dengan pembinaan itu nihil, ya. Makanya ya begitu Pak Latif, ya. Harus ada tekniknya, harus ada tahu juga apa dan seterusnya. Dan intinya adalah Anda harus tahu karakter dari yang dibina. Ada anak, ada orang, dinasehati Iya, cukup. siap. Dinasehati cukup.
Ada juga nanti dibentak baru 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 mau. Ada juga cukup dilihat dan ditatap saja mata sudah tersinggung. Begitu saja. Oh iya 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 iya. Sholat sholat kak sholat kak sholat mak. Jadi begitu ada begitu. Jadi masing-masing orang beda karakternya. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai guru, sebagai dosen, lihat dulu karakter masing-masing. Makanya di pertemuan awal ini saya dulu mau lihat karakternya semua ini, ya kan? Bagaimana latar belakangnya dan seterusnya supaya kita enak cerita, ya. Nah, jadi begitu Pak Latif. Lama lagi kalau kita bicara tentang teknik-teknik pendidikan, nanti belajar sama orang-orang pendidikan ya secara umum ya. Tapi begitulah yang saya pahami dari Al-Quran dan pembiasaan-pembiasaan, karena biasa kita mondok, biasa juga membina di pesantren dan seterusnya. Saya juga hari ini juga masih sebagai guru, ya. Walaupun saya dosen di UIN, di Pasca, saya juga masih sebagai seorang guru di Pondok Pesantren Al-Imam Asim. Di situ pondok pesantren khusus tahfizul Quran di Makassar, ya, dan seterusnya. Jadi memang bagaimana membina anak-anak itu dan seterusnya itu butuh waktu dan kesabaran, ya. Tapi harus juga ada perhatian-perhatian khusus. Jadi memang dikawal itu anak-anak terkadang ya. Dan terutama doa. Nilai doa itu sangat penting. Doakan kasih anak tak. Ya, dan seterusnya, terutama generasi muda sekarang, kita semua ini akan meninggal bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita sudah meninggal, presiden meninggal, menteri meninggal, kita meninggal, dosen meninggal, siapa yang gantikan nih? Muridnya semua. Orang tua meninggal, siapa yang gantikan nih? Anak muda iya sekarang yang gantikan nih, Gen Z. Gen Z yang gantikan nih. Nah, seperti ini yang masih muda-muda semua ini, Ibu Dwi, Ibu Tenri, itu mereka yang semua yang akan melanjutkan pembangunan kepemimpinan agama dan nasionalisme bangsa Indonesia. Kalau bukan ibu-ibu semua ini, siapa? Siapa lagi kan? Kita ini cuma berapa tahun mami misalkan di dunia ini, tetapi para bayi, para anak-anak kecil ini yang nanti melanjutkan kepemimpinan Indonesia, mereka lah nanti yang akan melanjutkan peradaban Islam di Indonesia dan seterusnya. Sudah deh, panjang sekali jawabanku Pak Abdul Latif. Nanti Bi, kalau cara membina-membina itu Iya, Pak nanti Dokter. kita Ya, selesaikan ya, di warkop ini kalau begini nih, warkop Az-Zahra lah ya, atau ya, di mana ya. lah. Iya, oke. Oke, ada lagi ingin melanjutkan, menambahkan sebelum kita menutup 10 menit penutup ya, Baik, sebelum izin Pak Ustadz waktu. Oh, silakan sedikit Ustaz menyambung terkait Suparman. dengan Alhamdulillah. Silakan Pak Suparman. pertanyaan Pak Ahmad Abdul Latif Pak Ustadz. Ada Silakan. sedikit yang mengganjal terkait dengan sumber hukum Islam Pak Ustadz. Bahwa Oke. sumber hukum Islam itu kan pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di mana menurut pendapat saya Pak Ustadz bahwa ijma dan qiyas ini digunakan ketika di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak diatur. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa sholat itu wajib misalkan. Itu kan melalui qiyas dan ijma misalkan. Yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan ijma dan qiyas ini kan sesuatu yang telah disepakati. Kira-kira yang menyepakati dulu itu apakah para sahabat atau siapa Pak Ustadz? Sehingga sumber hukum Islam itu ada 4 tadi. Kalau Al-Quran dan hadis itu kan sudah jelas. Nah, terkait dengan ijma dan qiyas ini Pak Ustadz. Oke, jadi ijma itu secara umum kalau sekarang tidak ada tidak ada ijma terbaru, tidak ada ijma terbaru, ya kan? Lagi pula imam mazhab juga sudah tidak ada sekarang imam mazhab terbaru. Ya, kita kalau di Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai Imam Ahmad bin Hambal saja. Tidak ada imam mazhab yang baru, ya kan? Pelanjut-pelanjut baru, ya kan? Jangan kan sedunia kita sepakat Pak Suparman di Indonesia lagi lebarannya, Ramadannya beda pendapat. Iya kan? Di mana kita mau sepakat? Baru saja Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Iya kan? Tapi kalau tahun baru sepakat. Tahun baru 1 Januari. Iya kan? Tapi kalau Lebaran kita sepakat. Ya, makanya rujukannya itu coba baca. Nah, saya kasih rekomendasi ini. Kitab Al-Ijma karya Imam Ibnu Munzir. Ada juga Maratibul Ijma karya Ibnu Hazm dan seterusnya. Itu berbicara tentang ijma ulama dulu pada masa sahabat tabiin sampai pada masa tabiin tadwin saja. Sampai situ saja mentok. Mentok. Dan ini tadi tentang sholat puasa itu sudah dibahas. Sudah dibahas pada sebelumnya. Ya, jadi tidak ada sekarang tambahan ijma baru. Ya, mau baca tadi kumpulan ijma itu tadi yang saya katakan ya.
Nah, mau juga nanti baca bisa juga Al-Wujuh wan Nazair karya Ibnu Hazm atau Al-Wujuh wan Nazair karya As-Suyuti dan beberapa kitab yang lain ya. Oke, sudah mentok nih itu. Jadi Al-Qur'an tidak ditambah ayatnya tuh Al-Qur'an. Satu. Hadis tidak ditambah juga hadis riwayatnya. Ya kan? Tidak boleh mentambah-tambah hadis. Nah, ijma juga sudah mentok, sudah final itu, sudah final, tidak boleh ditambah-tambah lagi dan susah orang sepakat. Nggak susah sekarang orang ulama-ulama sepakat. Ini. Ya kan? Jangan jauh-jauh. Masjid pakai karpet atau tidak pakai karpet. Ya kan? Ulama beda pendapat sekarang. Ada masjid tidak mau pakai karpet. Ada juga masjid pakai karpet. Iya kan? Iya. Ya ada masjid begini kan beda-beda. Beda-beda. Jadi susah dipakai. Makanya sampai periode klasik gitu. Ya, ya, yang bisa dikembangkan sekarang dari yang disepakati ini tinggal kias. Kias. Itu secara umum kias 90% sudah dibahas oleh ulama. Kias itu apa? Analogi. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Ya, kita tahu kan khamar secara umum itu hukumnya apa? Haram. Tapi di jenis ponto tidak ada khamar. Ya kan? Khamar itu secara umum terbuat dari perasan buah yang ada di Timur Tengah. Anggaplah puasan buah dari kurma, dari apa dan seterusnya ya, dari anggur. Ya, menjadi khamar. Nah, di jenis ponto di Bugis Makassar secara umum ada namanya tala. Iya kan? Balok kaci itu dari perasan tala, bukan perasan kurma loh, bukan perasan anggur loh. Yang dipakai orang jenis ponto itu bukan, bukan ya. Maka harus hati-hati. Balok itu tiga macam, Pak Sudarmang. Ya kalau kita di Makassar itu, Pak Suparmang, kalau balok di Bugis Makassar itu ada dua balok yang halal, ada dua balok yang satu balok yang haram. Ya, kalau kami, kalau di Indonesia di Makassar itu namanya balok balok kaci, itu namanya yang haram. Ya, kalau balok aling dengan balok tekne, itu halal itu boleh gitu, balok tekne boleh. Ya, saya berikan contoh Pak Suparman. Ada tidak Pak Suparman di situ di Kalimantan minuman-minuman tradisional yang keras? Apa namanya? Kalau di Barat mungkin namanya whisky. Iya kan? Kalau di Kalimantan atau di Madura ada tidak makan minuman minuman tradisional ada khas tapi haram, miras. Ada tidak Arak atau tua, nama-namanya di situ? Ustaz. Ah, Arak atau tua, Pak Ustaz. tua. Tua, arak, tua. Tua itu terbuat dari apa? Tumbuhan apa? Tuak itu semacam kayak di fermentasi itu, Iya, Pak iya, Ustaz. dari tumbuhan apa? Nah, itu kurang paham juga, Pak Ah, Ustaz. iya. Yang penting beda dengan khamar ya. Beda dengan khamar ya. Kalau khamar kan dari anggur misalkan. Kalau tua apakah dari taman ini, Iya, taman ini, Pak. ya kan? Betul. Makanya kalau kias tetap berkembang. Tapi itu banyak macam kias, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga Anda sudah khatam semua ini pelajaran kias. Bahkan juga ada namanya kias aulawiyah, ya, dan kias-kias lainnya. Nah, saya berikan contoh kias aulawiyah. Eh, dalam Al-Quran, mohon maaf, ada larangan orang tua membunuh anak secara jelas. Wala taqtulu. Bahkan beberapa kali terulang dalam Al-Quran. Auladakum, jangan bunuh anakmu. Makanya ada larangan aborsi atau melahirkan baru buang di selokan ya. Makanya haram itu. Bunuh anak haram. Tapi mohon maaf, di dalam Al-Quran tidak ada secara jelas jangan membunuh orang tuamu. Saya ulang. Larangan yang jelas dalam Al-Quran adalah larangan orang tua membunuh anaknya. Itu beberapa kali terulang dalam Al-Quran. Tapi tidak ada ayatnya yang saya jumpai secara jelas, eksplisit, jelas. Larangan anak membunuh orang tua. Kalau begitu Ustaz Latif. Mau bunuh bapak tak, mamat tak, mau bunuh. Tidak ada larangan dong dalam Al-Quran secara jelas. Bagaimana? Tapi anak tak jangki. Karena memang ada larangan untuk membunuh anak. Ya. Bagaimana Abdul Latif? Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Tapi mau bunuh orang tua tak? Mau ki? Mau ki? Tidak. Tidak kan? Siapa bodoh-bodoh mau bunuh orang tuanya? Ya, tidak ada larangan. Saya ulang itu ya Pak Suparman ya. Tidak ada larangan. Tetapi ada namanya kias aulawiyah. Apa itu kias aulawiyah? Dalam Al-Quran surah Al-Isra juz 15 Allah berfirman, "Wala taqul lahuma uffin."
Ya biasa kita dengar ini ya, wala taqul lahuma uf, jangan bicara uf, saya misalnya, begini misalnya, saya terus disuruh, saya misalnya orang tuaku, ya mengatakan ini saja dilarang. Ada namanya kias, kias aulawiyah. Apa artinya kias aulawiyah? Mengeluh, mengeluh saja sama orang tua dilarang, apalagi membunuh. Itu kias namanya itu. Ya kan, mengeluh saja dilarang, apalagi memukul, apalagi mau membunuh orang tuamu. Itu ini dalilnya, pakai kias. Ya, ya, begitu. Karena kita ini belajar dalam hukum Islam, begitu ya. Contoh-contohnya. Makanya begitu. Makanya nanti kalau kita belajar tafsir tematik, jangan lupakan ayat-ayat. Ketika ada ayat, kita bisa jelaskan secara eksplisit. Memang itu ada katanya di situ, atau kita menjelaskan dengan ilmu atau metode tafsirnya bagaimana dan seterusnya. Sama itu juga tadi, ya kan? Dalam Al-Quran, saya ulang, ya, memang orang tua dilarang membunuh anaknya. Tapi secara jelas, anak tidak ada larangan untuk membunuh orang tua. Tapi surah Al-Isra mengatakan, mengeluh saja sama orang tua itu dilarang. Apalagi, apalagi membunuh, masya Allah. Itu ulama itu berpikir itu begitu, cara kiasnya itu ya, dan seterusnya. Nah, kalau kias-kias juga secara umum 90% itu sudah dibahas oleh ulama-ulama kita. Tinggal kias-kias yang kontemporer. Contoh, ada namanya apa namanya itu tabung mani, tabung mani. Beberapa tahun yang lalu almarhum B.J. Habibie air maninya mau dibeli oleh orang-orang tertentu karena B.J. Habibie kan istilahnya cerdas, ya kan? Salah satu tokoh cerdas kontemporer, ada orang Indonesia, orang Parepare. Air maninya, mohon maaf, air maninya ini kan sudah dewasa semua ini ya. Air maninya mau dibeli, ya kan? Tetapi hukum hukum ya tabung mani itu secara umum ulama mengatakan haram. Kenapa? Kalau misalkan tabung mani ini, mohon maaf, disuntikkan kepada Ibu Leila misalkan, Ibu Leila, ada maninya B.J. Habibie di situ, hamil ki, iya kan? Apa bedanya orang, mohon maaf, orang yang berhubungan badan hamil juga, iya kan? Disuntikkan rahimnya sehingga hamil. Ya, itu kan suntikan suntikan modern itu kalau tabung tabung mani. Ya kan, kalau berhubungan badan kan suntikan alami itu, suntikan klasik itu kan berhubungan badan. Nah, dan seterusnya. Iya, berarti sama-sama istilahnya bunting, sama-sama hamil. Kalau begitu bagaimana? Sama-sama hamil. Kalau begitu, apa bedanya dengan makanya dikiaskan itu kalau begitu zina itu bisa zina atau minimal keturunannya juga tidak jelas dan seterusnya. Ya makanya ada mudaratnya, ya kan? Siapa tahu anaknya nanti ini Ibu Leila, calon istrinya ternyata satu satu mani atau satu satu bapak ki, tidak ditahu ki. Berarti kalau begitu saudara kandung dong, kalau begitu tidak jelas ki nasabnya. Ya kalau begitu kan. Tadi maninya B.J. Habibie. Ternyata dia kawin dengan anaknya Habibie juga, misalkan. Iya kan, bagaimana kalau begitu? Tidak tahu, Ki. Tidak jelas, Ki. Berarti bisa, baik belum itu bagaimana warisan tentang mawaris. Itu agak rempong lagi, ya, dan seterusnya. Untuk itu, untuk itu silahkan dikaji baik-baik dan seterusnya. Jadi begitu Pak Suparman ya. Mana Pak Suparman ini? Oh, iya, iya. Oke, Baik, begitu kurang lebih Ustaz. begitu ya. Jadi itu bukunya tadi tentang ijma ya. Silakan dibaca, ada beberapa buku tadi saya sudah rekomendasikan. Kalau ijma sudah tuntas, tinggal kias mami ini yang berkembang itu pun sisa beberapa persen. Itu pun ada juga kumpulan-kumpulan kias ulama ini sudah dibahas di usul fikih ya dan seterusnya. Semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mempelajari waktu di S1 dan S2 dan seterusnya. Oke, masih ada lagi 5 menit penutup sebelum kita menutup perkuliahan kita Ya, hari ini. Prof. Siapa ya? Kalau Saya, panggil ke Prof. Prof tidak mau kembali Saya, karena Pak belum ke Dokter. Prof. Tadi minta Saya. diingatkan Ustaz tentang kode KTI terbaru. Oh iya. Mau pedomannya, PDF-nya. Iya, tadi Oh, minta Ki oh iya, diingatkan sebentar. tentang Boleh, pedoman boleh. Saya KTI kasihkan tutorial ya. Boleh, oke, oke. Apa lagi selain itu? yang Masih terbaru. ada lagi? Ada Saya, lagi Pak yang Dokter, bertanya? Ibu mau Dahlia, silakan. sedikit bertanya. Jangan sedikit, banyak-banyak juga enggak apa-apa.
Iya kan? Terkait tadi yang dikatakan bahwa perintah salat itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Secara Yang ada eksplisit, hanya ijma. tambahkan ya, secara Apakah ini tidak eksplisit. bisa menjadi Tambahkan secara Ibu, eksplisit? secara Ya, eksplisit. secara Ya, eksplisit. jangki jangki Apakah ini jangki penggal tidak, tenggal ki viral gitu. ya, Kalau bilang kita tidak ada apakah viral. ini tidak bisa, ya, ya, apakah ini sesuatu yang tidak bisa menjadi konsumsi umum? Karena kalau kita sampaikan di seperti mubalik mubaligah, eh, mungkin mereka tidak sepakat karena kita tahu itu banyak sekali lafaz salat di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa dan juga ada hadis yang mengatakan bahwa ketika ingin memutuskan atau mencari permasalahan, cari dulu di dalam Al-Quran. Selama ada kata-kata di dalam Al-Quran, berarti itu bisa dimaknai dan memberikan makna perintah. Seperti tadi kata-kata kutiba, hafizu, inna sholata kanat, itu bisa masih ada tafsiran-tafsirannya ulama. Jadi kalau bahasa yang kita berikan kepada halayak umum tentang bahwa perintah salat dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada, mungkin tidak tepat mungkin ya kalau kita sampaikan di halayak umum seperti itu, Pak Dokter. Ya, sebelum halayak ini Ibu Dahlia sudah bisa menerima kalau saya katakan secara eksplisit dan secara Kalau saya tersurat bisa, jelas sudah bisa kalau jelas. secara Sudah bisa. eksplisit bisa. Baru ki dengar kini yang saya sampaikan, baru ki dengar ki. Pernah saya dengar dari Dokter Mahrus. Pernah bahwa secara eksplisit tidak ada begitu. Banyak hukum tidak ada secara eksplisit. Tapi Eksplisit. Nah, sumbernya, dalilnya ada di dalam Al-Quran dan hadis. ya, memang kata sholat ratusan kali, tetapi yang mengatakan wajib mana? Ya kan, secara jelas. Beda tadi dengan riba, haram. Jual beli halal. Ya kan, jelas itu. Halal, ini haram, dan seterusnya. Ya, dan beberapa ada perintah juga fardu, itu jelas. Tapi khusus beberapa item ini termasuk itu, betul. Jadi ini tidak cocok dijelaskan kalau ceramah tarwi atau khutbah Jumat yang cuma 15 menit. Ya, ya. Ya. Ini yang dijelaskan dalam bentuk kajian. Misalkan antara maghrib dan isya 40 menit dijelaskan. Ya, betul ada konsumsi orang awam, ada konsumsi orang expert, pelajar, pencinta ilmu. Ya, saya Yes. berikan contoh. Ketika saya imam, saya dengarkan bacaan saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya imam ini, salat maghrib sebentar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bagaimana itu Abdul Latif? Kalau saya bacaan saya begitu, bagaimana Ustaz Latif? Bagaimana? Ada yang Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Begitu bacaan saya. Bagaimana? mungkin Pak Hairul bisa memberikan komentar ya. Pak Khairul Amri, bagaimana bacaan saya kalau ada begitu? Saya imam sebentar di itu di masjid begitu, di Al-Markas baru saya begitu cara imam saya. Bagaimana Pak Khairul Amri? Bagaimana kalau begitu? Ah, salah Salah. Tapi dari secara segi hakikat salah atau apa benar itu? ya, ada hakikat maksudnya apa Prof ini. Ilmu, secara keilmuan. Benar atau tidak? Kalau tajwid salah, jelas salah. Jangan dulu. Ada namanya kiroat. Kiroat 7. Oh, Pernah dengar kiroat ya, 7? ya, Pernah? kira sabah. Kiroat Saya sama, kira bahkan kiroat saya 10. kira saya kira kiroat yang kita pakai di Indonesia, Hafs an Di Asim. Indonesia juga ada kiroat, bukan hanya di Indonesia kiroat 7. Iya kan ada kiroat Kira 7, sama kiroat Ya, ya. 10. Iya. Kalau di pesantren kami biasa. Kalau di Ada pesantren kita pakai riwayat Qalun, Waras, Susi, Ad-Duri. Bahkan sekarang ini saya juri juga ilmu bidang kiroat ini. Saya juga mengajar di semester ini mata kuliah kiroat. Bagaimana? Kalau kiroat mengerti maki Pak Hairul Amri. Kalau kiroat bagaimana? Berarti ya. bagaimana? Boleh. Sebenarnya boleh. Benar kan? Kalau Ar-Rahman Rahim kalau Ah, Maliki oke ada belum. Nah, dia coba riwayat lihat. Syu'bah an Asim. Ada dalam Kalau rawi ya begini. Nah, ini nih Rahman riwayat ini kok ya, riwayat 7.
Ya. Kalau Iya. disambung Ar-Rahmanir Rahim ada Maliki. Tapi dalam rawi lain, ya ini masih qiraat 7 ini, qiraat 10 ini, ya kan? Kalau disambung Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu dikasih dengung dengan Maliki. Ar-Rahmanir Ya, Rahim mim ketemu mim. Maliki dikasih dengung. Itu juga qiraat namanya dan itu mutawatir. Cuma walaupun saya tahu ini qiraat, kalau di masjid di belakang di rumah saya imam, pasti saya diprotes. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa itu Ustaz? Khutbah Jumat, tidak dipanggil ceramah kalau begitu, imam khutbah Jumat. Iya kan? Aliran Itu. sesat, Apa? Kenapa, Tenri? aliran sesat. Dibilang aliran sesat, padahal dia yang sesat, tidak belajar. Makanya betul ada konsumsi orang awam, ada orang khawas, ya kan? Beda-beda. Waktu tak SD, waktu tak TK semua tugas tak pakai apa? Pakai pensil. Kemudian naik-naik SD, SMP, SMA, tugas tak pakai apa? Pakai pena, pulpen. Sekarang saya kasih ke tugas, menulis dengan pensil. Mau? Sekarang mengetik coy, mengetik pakai laptop. Iya kan? Beda-beda zamannya, beda makom. Orang awam, kasih begini Tommy. Atau anak SD disuruh mengetik, anak SD disuruh mengetik atau anak TK langsung mengetik tugasnya bikin makalah. Iya kan? Tidak. Jadi ada semua porsinya masing-masing. Maka begitu kita sesuaikan bicara, betul betul Ibu Dahlia. Lihat dulu orangnya, ya. Kalau orang bisa jadi ajak diskusi, ada di waktu untuk menjelaskan, paham Ji, boleh kita sampaikan, ya, dan seterusnya. Begitu, begitu. Tapi karena kita di pasca kan analisis nih. Anda bayar SPP mahal-mahal, bukan ilmu-ilmu yang biasa kita kasih. Ya kan? Kita pendalaman namanya, pendalaman. Karena sebentar lagi Anda jadi dokter. Dokter itu artinya ijtihad, mujtahid. Istilahnya sudah bisa menganalisis sendiri, mandiri. Ya, secara mandiri. Jadi kita nanti punya analisis sendiri. Oh, begini, 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 begini. Beda kalau yang masih tamat SMP, masih tamat S1, ya kan? Ini sudah kandidat dokter ini jadi harus tajam analisisnya ya dan seterusnya. Wih, astagfirullah, sudah lewat tiga menit. Sudah deh. Maghrib Nanti itu. kita jelaskan. Oke. Ya, jadi yang pertama saya minta yang pertama satu adalah silahkan pilih tema-tema. Jadi silahkan pilih tema-tema yang apa tadi? Yang dibagi tadi ya. Satu. Yang kedua, ingat namanya Ustadz, kita 2 jam. tugasnya bentuk makalah. Iya, dalam bentuk makalah. Tapi nanti pertemuan ketiga, Pi, ya. Oke, oke. Kemudian eh, saya minta untuk memperbanyak literatur bacaan. Ya, silakan melihat bagaimana itu tafsir, bagaimana itu munasabah, bagaimana itu cara kerja tafsir tematik. Sebelum kita lebih lanjut untuk jelaskan, supaya paham Ki. Ingat, 2 jam bersama dosen, 2 jam belajar mandiri dan 2 jam juga diskusi. Jadi saya minta eh, ada 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 expert, ada apa namanya, ada semangat untuk begitu ya, untuk untuk belajar. Kemudian yang saya minta juga pelajari tadi itu pedoman KTI. Nanti Anda download ya, download. Download di mana tadi itu saya sudah kasih Tenri. Download di situ di web UIN. Kemudian ada tutorialnya juga. Tutorialnya itu silahkan nanti dilihat tutorialnya. Saya bagikan beberapa tutorial yang ada supaya kita belajar bagaimana itu pedoman KTI yang baik, yang benar dan seterusnya ya. Oke, Ibu Kitty saya sudah share mungkin loading. Ada 3 video itu silahkan disimak baik-baik. Mau di spreaker atau tidak terserah aja. Karena saya bukan Atta Halilintar, ya bukan jadi YouTuber. Saya hanya untuk supaya memudahkan tutorial ini untuk dibaca, didengarkan dan seterusnya daripada kita dengar TikTok yang joget-joget atau apa. Iya kan? Lebih baik video-video yang tentang kuliah ya kita simak dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya minta belajar ke semua baik-baik.
kita ini sampai mati belajar, bahkan profesor, doktor juga itu harus tetap belajar, apalagi kita semua. Jadi baca baik-baik, pelajari baik-baik, bagaimana itu dimaksud tafsir tematik, dan seterusnya. Ya, oke cukup. Masih ada yang ingin menambahkan sebelum kita tutup? Makasih atas kehadirannya semua. Iya, sedikit Pak Dokter bertanya, Ya, bukan untuk mungkin bukan terkait dengan materi tadi. Tadi sempat disinggung terkait dengan masalah pembayaran itu tadi Pak Dokter. kenapa Apa tuh? memang betul nanti pembayarannya itu UKT-nya hanya UKT saja dan tidak mengikut dengan yang pembayaran ujian lainnya? Iya, betul, Iya. betul, betul. Kita tidak membayar lagi uang ujian semua, mulai dari ujian proposal sampai ujian promosi yang berapa kali bayar itu sudah tidak membayar lagi. Ih, Iya, iya. Alhamdulillah. promosi Jadi diganti Alhamdulillah. juga Ustadz. Alhamdulillah bahkan ya. Itu promosi tidak ditanggung, kecuali kalau tidak memperjelas salah Pak. Bagus penguji sekali. eksternal. Kalau penguji eksternal kan terserah kita gitu, Oh iya. apalagi misalkan kenalan atau apa. Kalau nggak salah penguji eksternal yang uang transport atau uang sakunya kita kapan kalau penguji eksternal? Kan itu pribadi ya, Oh, siapa iya. penguji eksternal Iya, tak? itu yang Iya. memperjelas Tapi Pak. secara umum tidak ada dibayar, kecuali konsumsi Iya. itu kan tanggung sendiri, Ji. Kita sendiri yang bawa di rumah. Bukan bilang Oh iya kampus Pak. yang sediakan